Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini kita di bahasa Indonesia akan belajar tentang mengidentifikasi unsur cerita seperti tema, alur, tokoh, watak, latar, dan pesan atau amanat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tema. Tema atau dasar sebuah cerita. Ya, tema ini adalah dasar dari sebuah cerita. Misalnya, cerita ini berisi tentang kasih sayang, budi pekerti, ataupun tentang lingkungan. Jadi, tema ini adalah dasar dari sebuah cerita. Cerita itu bertemakan tentang apa? Untuk selanjutnya ada alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita ini terbagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Untuk alur maju yakni suatu alur yang peristiwanya ditampilkan secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap akhir cerita. Untuk alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Alur ini sering ditemui pada sebuah cerita yang memakai setting waktunya pada masa lalu atau masa lampau. Untuk alur campuran, di sini suatu alur diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Yang ketiga ada tokoh atau pemeran cerita. Di sini tokohnya itu ada 3 macam. Yang pertama protagonis, antagonis, dan tritagonis. Untuk protagonis, tokoh utama yang umumnya bersifat baik. Dan antagonis, tokoh ini merupakan tokoh utama pula setelah protagonis. Tapi tokoh antagonis ini biasanya bersifat jahat, ya, contohnya iri, dengki, sombong, angkuh, dan sebagainya. Dan untuk yang tritagonis, tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan juga bijaksana. Untuk yang keempat ada watak tokoh. Di sini watak atau sifat manusia yang mempengaruhi perilaku. Kalian akan mengetahui watak pada tokoh cerita yang kalian baca. Jadi pada saat kalian baca cerita itu, di situ kalian akan mengetahui apakah ada watak dari tokoh-tokoh itu. Contohnya apakah ada yang baik di situ. Misalnya pada saat kalian baca tokoh ini, ini penyabar, ini penyayang, dan juga ada juga tokoh yang berwatak tidak baik, contohnya seperti wataknya ini pendendam, sombong, dan juga sebagainya. Berikutnya ada latar atau keadaan. Di sini latar atau keadaan bisa tempat, waktu, dan juga suasana. Contohnya untuk tempat, pada saat kalian membaca, kalian pasti di situ melihat ada misalnya contohnya di situ ada tempat, tulisannya misalnya di kota kah, atau misalnya tempatnya bisa saja di halaman, di ruang tamu, kamar, dan sebagainya. Untuk waktu di situ apabila misalnya dituliskan dengan pukul itu bisa termasuk, atau misalnya dengan kata siang, malam, pagi, ataupun sore. Dan untuk suasananya apabila kalian membacanya di situ misalnya kalian bisa mengetahuinya apakah cerita itu bersuasanakan ramai, sepi, seram, ataupun yang lainnya. Dan untuk yang terakhir ada pesan atau amanat. Jadi di sini ada pesan atau amanat yang akan disampaikan oleh si penulis. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut di dalam suatu cerita. Amanat biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan terkandung di dalam sebuah cerita dan akan bergantung sesuai pemahaman si pembaca akan cerita yang dibacanya. Nah, kalian itu nanti akan mengetahuinya apakah
cerita ini itu memberitahu pada kita atau berpesan kepada kita bahwa cerita ini tuh menceritakan kalau misalnya kita itu tidak boleh sombong misalnya, atau kita ini harus tetap bersabar dan juga hal-hal lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang unsur-unsur sebuah cerita. Dan untuk tugas kalian kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Sebelumnya, teman-teman membaca dulu cerita rakyat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning yang ada di halaman 52. Setelah itu, teman-teman tentukan yang pertama, temanya atau dasar ceritanya itu apa. Yang kedua, alur atau jalan ceritanya itu seperti apa. Yang ketiga, tokoh atau pemeran ceritanya di situ ada siapa saja, tuliskan. Yang keempat, ada watak atau sifat ya. Di situ tuliskan watak atau sifat dari masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita itu. Yang kelima, ada latar atau keadaan. Contohnya seperti tempatnya di mana. Ya, terus ada waktunya kapan ya. Dan juga ada suasananya itu seperti apa ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Jadi kalian sampaikan kira-kira pesan atau amanat apa yang ingin disampaikan oleh si penulis itu. Oke teman-teman, setelah selesai kalian boleh langsung kirim japri ke Busi ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.